ada yang mindahin koinnya, otomatis bukti transaksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bergerak, tetap jaga stamina. Gimana nih klik petirnya? Masih semangat? Walaupun kita puasa tetap semangat klik petir ya. Karena kita menunggu tanggal 14 Maret. Apakah tanggal 14 Maret itu ada kejutan buat membuat kita bahagia? Kita tidak tahu. Semoga aja ya tanggal 14 itu ada kejutan buat membuat kita sebagai pioner bahagia, seneng banget. Nah, di sini ada salah satu referral saya tadi kirim screenshot, katanya Mbak, akun saya koin saya hilang katanya gitu kan. Nah, sebelum lanjut ke obrolan selanjutnya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman subscriber Sinar Channel yang selalu support, yang selalu dukung channel ini, dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih juga buat teman-teman customer Sinar Collection yang alhamdulillah sekarang menjelang Lebaran kita juga udah promosi produk-produk gitu kan. Sekarang sudah saya contoh tulisannya seperti ini ya, jadi harga fiat, dolar, terus pi, sidra. Kalau sidra kita mengikuti pasar seperti itu ya. Jadi kalau pi udah ada bandrolnya sebelum ada ada nilai yang benar-benar fantastis atau ada nilai yang disetujui oleh Kortem sendiri, saya mungkin untuk sementara yang melakukannya seperti ini gitu, seperti itu. Yaitu tidak, kita juga kembali lagi tidak ada paksaan untuk kalian transaksi menggunakan koin pi di Sinar Collection bagi yang mau aja gitu, seperti itu ya. Nah, di sini sebelumnya saya juga ucapkan buat referral saya, kalian tetap semangat ya, jangan putus asa, jangan termakan dengan hal-hal yang menggiurkan saat ini gitu. Tapi alhamdulillah sih referral saya diam-diam aja, anteng-anteng aja gitu kan. Paling kalau ada masalah, contoh tadi pagi saya dijapri sama referral saya, Mbak, kok koin saya hilang semua, kok koin saya nggak ada padahal sudah migrasi. Nah, ini salah satu contoh buat teman-teman, ini bisa dijadikan juga pelajaran buat kita ya. Sebenarnya koin itu tidak hilang ya, karena salah memasukkan prasandi. Jadi dia itu punya dua prasandi, jadi lupa dia buka prasandi yang mana, ternyata koinnya itu yang bukan prasandi yang koinnya migrasi gitu. Jadi dia buka prasandi yang gak ada koinnya gitu, seperti itu ya. Jadi dia tadi panik, pagi-pagi saya masih tidur, udah ada chatan, mungkin dia chatnya itu pas sahur ya. Kalau saya di sini kan sahurnya jam 2 ya, jam 2 pas bangun sekalian kerja langsung sahur, sebelum tidur itu sahur dulu gitu, seperti itu. Karena kalau nggak kayak gitu bisa kesiangan, bisa kita nggak sahur kalau untuk saya pribadi ya. Tapi buat teman-teman yang ada di Hong Kong terutama ya, mungkin mereka juga bisa sahur, karena mungkin ada yang juga tidurnya masih sore, terus ada juga tidurnya walaupun misalkan sekitar jam 11 atau jam 12 baru tidur, tapi dia di tengah malam itu dia nggak bangun gitu. Beda sama saya, kalau saya kan jam 2 itu pasti bangun, karena kan ada pasien harus diganti pampasnya, seperti itu. Nah, ini kita juga harus berhati-hati kalau kita mau ganti prasandi di wallet kita yang koinnya belum migrasi ya. Itu saya sarankan semuanya diganti ya, misalkan dari alamat walletnya, terus dari prasandinya juga gitu, semuanya diganti. Karena tadi referral saya itu tidak sama, tidak sinkron. Jadi alamat wallet yang ada di wallet yang dia buka yang kosong koinnya itu beda dengan yang ada di Mainit checklist, itu beda. Jadi kemungkinan itu koin itu masuknya ke wallet yang ada di Mainit checklist itu. Ini bisa dijadikan pengalaman buat kita ya, karena kan kita kadang-kadang lupa prasandi gitu kan, kita bikin lagi gitu kan, lupa prasandi kita bikin lagi. Nah, untuk itu semua prasandi yang kalian bikin itu simpan aja baik-baik gitu. Nanti kalau emang kita bisa coba, tapi untuk sekarang ada aturan baru lagi untuk untuk pi juga, untuk koin pi. Jadi salah satu saya dengar kabar juga tadi bahwa sekarang itu satu akun satu prasandi. Jadi dalam arti kalau kita punya 3 HP, ada 3 akun pi, misalkan HP yang satunya mau dibuka di HP yang ini, itu sekarang udah nggak bisa ya, udah nggak bisa. Tadi teman saya ada kabar dari teman saya seperti itu, tapi saya juga belum mencoba karena HP saya tuh ya
satu HP ya satu prasandi, ya tetap prasandinya ditaruh di HP yang satunya, terus HP ini juga prasandinya tetap ditaruh di HP ini gitu kan, seperti itu ya. Jadi ini buat teman-teman pengalaman, jika kalian itu jangan khawatir jika koin kita tidak migrasi, belum migrasi juga, karena kita bisa ngelihat kalau akun kita dihacker atau akun kita ada yang mindahin koinnya, otomatis bukti transaksinya itu ada. Tapi ini nggak ada buktinya seperti ini nggak ada transaksi sama sekali. Gak ada transaksi, koin pun gak ada tersisa kan. Kalau misalkan kalau koin kita dihacker atau koin kita diambil orang gitu, orang itu tahu prasandi kita gitu kan, misalkan pasti ada transaksinya, terus di situ pun pasti ada isi sapi, entah 0 sekian, entah 0 sekian, pasti ada. Ini nggak ada ya, nggak ada sama sekali. Ini jelas-jelas kesalahan prasandi sendiri, salah buka prasandi seperti itu. Ini mudah-mudahan jadi pengalaman buat kita semua, apalagi yang sering banget karena migrasinya gak migrasi ganti lagi wallet, jangan seperti itu, jangan gonta-ganti wallet. Kalau udah kita pasang wallet itu ya udah. Kalau untuk migrasi itu bukan kita yang memigrasikan, jadi beda sama Sidra. Kalau Sidra itu kan koin sudah terverifikasi, itu bisa kita swipe sendiri. Kalau Pi itu beda. Jadi sistem yang memigrasikan kita, dan mudah-mudahan kabar beritanya sekarang ini untuk migrasi koin itu dibuka. Ya bagaimana kemarin waktu tanggal 1 Maret itu kan ada obrolan, ada tulisan di bawah masa tenggang KYC dan masa tenggang migrasi itu diperpanjang sampai tanggal 4 Maret ya. Ingat di situ nggak ada kata-kata open minded ya, nggak ada di situ. Ingat itu ya. Jadi ulang lagi, lihat lagi gitu. Kalau mungkin sekarang juga masih ada ya. Lihat aja, screenshot, lihat gitu. Setelah ditranslate kita lihat di situ. Nah, nanti setelah tanggal 14 kita lihat akankah terjadi tanggal 14 itu open minded. Tapi semoga aja, kita berdoa bareng-bareng ya. Berdoa bener-bener. Nah, ini mungkin saya obrolannya mungkin pendek, singkat ya seperti ini, karena ini juga buat teman-teman, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita. Jadi kita benar-benar harus jaga prasandi kita, jangan sampai prasandi kita diketahui orang lain, atau kita salah klik link yang di share itu jangan. Karena semakin kesini di Pi Network sendiri semakin ketat. Karena apa? Menurut saya wajar memperketat koin kita, memperketat. Misalkan langkah-langkah diperketat di dalam aplikasi kita, terutama di bagian koin kita itu sangat wajar. Karena apa? Karena semakin kesini, semakin ke depan, satu, penambangan koin juga semakin mengecil, kedua, hacker-hacker itu semakin merajalela. Seperti itu, pencuri-pencuri koin itu semakin merajalela. Nah, disitulah kita harus, kenapa sekarang kita harus berhati-hati. Lebih baik kita diam tapi mengamati daripada kita berkoar-koar tapi nggak ada bukti. Seperti itu. Jadi kita harus diam aja, silent aja. Nah, jika kalian ingin menggunakan koin, gunakanlah koin kalian secukupnya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi jangan apalagi nggak tahu ya sekarang itu di bursa OKX itu nilai Pi itu berapa, nggak tahu naik, nggak tahu turun, kita nggak tahu karena saya juga jarang mantau di OKX gitu, seperti itu. Jadi mungkin pesan buat teman-teman, jaga akun, jaga prasandi, jadilah benar yang cerdas, jangan mau dibohongi lagi, jangan mau dibodohi lagi, karena sebentar lagi kita akan tahu berapa nilai Pi sebenarnya gitu kan, seperti itu. Terus gimana cara transaksinya, gimana cara penukaran Pi ke fiatnya, karena semua juga ada regulasinya, seperti itu. Mungkin obrolan sore ini sekian, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat video ini, share ke teman-teman kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk pioner.